li khamsatun utfi biha harwal wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setiap Gasek Podcast. Senang sekali jumpa dengan kami. Saya Ifadatul Khairiyah dan di samping saya ada Mbak Irma. Assalamualaikum Mbak Irma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Irma? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus sehat ya? Iya, harus. Ya Mbak Irma, kalau kata orang nih, tak kenal maka ta'aruf. Oh gitu. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum kita tanya-tanya lebih banyak, ya pastinya kita kenalan dulu, oke? Mbak Irma ini nama lengkapnya Mbak Irma Nurfiani. Mbak Irma Nurfiani. Iya. Biasa dipanggil Irma. Mbak Irma, oke. Mbak Irma asalnya dari mana Mbak Irma? Saya asli Blitar, lahir di Blitar, besar di Blitar dan besok akan kembali ke Blitar. Oh subhanallah. Jadi ke Malang ini untuk kuliah atau mengajar atau bagaimana? Yang pertama untuk thalabul ilmi. Nah, thalabul ilmi itu berupa apa saja ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Subhanallah. Ilmu dunianya ya di UM, sebagaimana jenjang selanjutnya setelah SMA adalah kuliah. Dan untuk ukhrawinya ya belajar hidup bermasyarakat ya di pondok pesantren. Subhanallah. Jadi Mbak Irma ini selain mahasiswi juga santriwati gitu Iya, Mbak Irma ya? santriwati di Pondok Pesantren Sabilur Rasyad 3 Betek. Gitu Oh. nama apa namanya? Famous ya, terkenal itu famous ya hadirin ya. Iya. Ya, nama terkenalnya itu Betek, tapi aslinya alamatnya Betek itu di Jalan Maijen Panjaitan. Beteknya dari mana ya? Betul. Ya pokoknya gitu lah. Betul ya Mbak ya. Iya. Ponpes nggak sih? Iya. Ponpes nggak sih? Sabilur Rasyad. Iya. 2 atau 3? Tiga. Kalau 2 kan ada di Weru. Ada Ya. Itu berarti Mbak Irma mulai pertama kali kuliah langsung mondok di situ atau ada sejarah dulu bagaimana gitu? Ya, langsung di sini. Jadi awalnya itu kan saya nggak ngerti kalau ada Betek ya. Terus saya diajak teman saya, keterima kuliah di mana? Di UM gitu. Pokok prinsip awal orang tua membolehkan anak perempuannya untuk tidak kuliah di Blitar adalah sambil mondok. Terserah wis mondok di mana, pokok mondok gitu. Terus di mana? Saya juga nggak punya kenalan yang ada di Malang. Orang rencananya saya itu nggak kuliah di Malang, tapi ya rezekinya pas di Malang gitu. Iya. Terus akhirnya ada teman saya yang sejurusan dan juga dulu teman berjuang lah kasarannya gitu. Dari MA, akhirnya ayo wes ikut mondok di sini di pondoknya Yai Marzuki Mustamar. Mana itu? Oh ternyata setelah saya menelusuri, oh ada guru saya yang dulunya juga beliau malah ikut alumni sini juga ikut dalam, dan kebetulan dulu beliau sopirnya Abah gitu. Terus akhirnya ya orang tua membolehkan saya untuk mondok di sini. Saya ikut soal itu hanya bertahan 2 hari. Pas pembaiatan itu saya sama teman saya ini kabur. Kok pondok pesantren banyak banget ini orangnya gitu kan. Terus dulu itu kan santri baru dikumpulkan jadi satu di aula. Terus apa ya betah ini pakai banget. Oh boys, bola gitu. Terus akhirnya mohon maaf ya Blitarnya muncul. Gak apa-apa Mbak. Ya. Gak apa-apa. Jadi ya selama 2 hari itu kita ikuti gitu-gitu, kita mencoba adaptasi, dan tepat di hari ketiga ini kita sudah terlanjur ada janji untuk mengisi di suatu acara di Blitar. Kebetulan teman saya itu qari'ah dan saya itu biasanya yang MC gitu. Jadi kalau ada acara-acara keluarga atau apa ya sepaket. Dia yang tilawah, saya yang tuap-tuap gitu. Terus akhirnya kita kabur kita tuh nggak ngerti jalan. Gimana gitu wes pokoknya akhirnya bi barokatil map kita lewat yang jalan sini yang
yang naik turun itu Iya. pokoknya. Set situ. Terus akhirnya ya sampai di rumah dengan selamat dan orang tua pun kok iso mulai gitu. Nganu Pak, tadi subuh, pokoknya subuh tadi ku wis meminta pengurusnya untuk ini. Lah apa nggak ada takzilan yang gini. Nggak apa-apa nanti pembayatan bisa menyusul. Gitu. Oh ya wes gitu. Terus lama kelamaan lambat laun kuliah sudah mulai masuk. Teman saya yang satu ini istilahnya dia sudah tidak merasakan kemantepan di Gasek. Akhirnya teman saya ini sudah nggak mondok. Timbul Terus saya keraguan juga ya, saya galau. Aku yo belum bisa motoran dalam keadaan jalan rame itu ya belum Iya. bisa orang ya dulu Awalnya juga di itu desa ya. dari desa gitu. Terus jalan rame kuwi apa? Terus akhirnya saya dikasih tahu sama beliau yang alumni guru saya alumni Gasek ini ada cabangnya dan itu deket dengan UM itu. Terus akhirnya sowan ke Abah Umi diperbolehkan langsung pada hari itu juga barang-barang saya yang sudah saya tinggal di sini itu dibawa boyong ke Bete dan alhamdulillah sampai sekarang menemukan kenyamanan yang tidak akan tergantikan. Berawal dari keinginan pribadi ya Mbak ya. Iya, itulah. Kisah singkatnya begitu Istimewa sekali. Oke, istimewa jadi kayak judul grup iya, kali. jadi baru awal ini sudah sangat terasa sekali motivasinya itu Mbak Irma. Kalau saya rasakan gitu, Iya. akan makin asik ini sepertinya pembahasan kita selanjutnya. Akan bahas apa sih sebenarnya Kita bahas, oke, langsung kita bahas Iya, aja ya. iya, Mbak iya. Irma, kalau saya memanggil nama Mbak Irma itu ternyata banyak sekali yang kenal loh Mbak Irma. Oh, iya toh. Ternyata Mbak Irma Siapa artis yang ya. memperkenalkan? Mas saya tidak pernah memperkenalkan diri. Iya, namanya artis kan biasanya seperti itu ya Mbak ya. Gak usah memperkenalkan diri sudah ini. terkenal. Alhamdulillah ya, alhamdulillah atau Terus dikenalnya itu karena kebaikan atau keburukan ini? Insya Allah yang- kebaikan Mbak Oh. Irma ya. Kalau ini Mbak Irma, kabarnya sih ini Mbak Irma selain mahasiswi juga santriwati ya kan Mbak ya. Mbak Irma ini juga sangat ahli di bidang berat. apa namanya syarhil Quran, betul Mbak Irma ya? Sebenarnya Boleh, iya. bukan ahli, tapi sekedar bisa dan memang Allah memberikan jalan untuk tetap berjuang di syarhil Quran. Ini mau diceritakan bagaimana Boleh mulai dari sejarahnya ini? Iya, mulai dari awal kenal. Apa Oh, sih iya. itu syarhil Quran, boleh disampaikan kepada yang para pendengar setia Iya. ya, dan juga sejarah awalnya mungkin kalau berkenan diceritakan Iya, monggo iya. dengan sangat senang hati, silakan. Kalau di dunia MTQ itu kan banyak cabang ya. Musabaqah tilawatil Quran itu banyak cabang. Ada yang cabang hifdzil Quran, ada yang fahmil Quran, ada yang tilawatil Quran, ada yang tartilil Quran. Nah, ini cabang yang dirasa itu masih asing di telinga orang-orang awam, terutama di desa-desa saya itu masih sangat asing. Musabaqah syarhil Quran. Yang mana dalam musabaqah ini kita itu mensyarahkan, menjelaskan makna dari Al-Qur'an itu. Terus jika Al-Qur'an ini istilahnya kita itu berpidato, ada suatu masalah, terus di solusinya itu disampaikan melalui pensyarahan kita ini. Terus syarhil Quran itu sendiri apa bergrup? Ya bergrup. Jadi syarhil Quran itu ada 3 elemen. Yang pertama itu pensyarah. Pensyarah ini yang bagian pidato biasanya tuh tempat di tengah. Oh, yang di tengah. Yang di tengah itu. Terus kanannya ini ada yang tilawah sama yang syari tilawah. Kalau saya ini bagian dari yang pensyarahnya yang pidato. Karena apa? Dari kecil itu memang apa ya? Karena saya itu orangnya banyak ngomong. Akhirnya sama mbak saya itu bagaimana ya caranya biar omongan saya ini berfaedah. Oh, tersalurkan gitu Iya, ya Mbak ya. berfaedah gitu. Ya, terus akhirnya kita sama mbak saya itu mulai dari TK itu diikutkan dulu namanya lomba pildajil, pilihan dai cilik gitu. Aku nggak ngerti itu maksudnya pildajil itu apa. Pokoknya intinya pidato sama ngomong gitu sama mbak saya. Terus awalnya dibuatkan naskah seset sampai berlanjut saya kelas 3 MI, kelas 3 MI, kelas 4, kelas 5 sampai di aliyah. Dan ini memang jalan saya untuk bercuap-cuap di media gitu, bercuap-cuap di depan orang. Ya berawal dari pidato ini, terus akhirnya di dunia syarhil Quran ini saya mulai terjun itu kelas 3 aliyah. Oh iya. Ya, jadi nggak langsung mulai dari kecil. Dan di sini tuh terkadang saya juga iri sama orang-orang karena apa? Sekarang batas maksimal untuk ikut tilawah MTQ di cabang MSQ ini
17 tahun. Sedangkan saya mulai mengenal MSQ ini umur 17 tahun. Terus gini, gimana ya, apa bisa saya ini melanjutkan apa yang menjadi potensi diri saya di dunia Syekhul Quran, wong ya wis nggak ada kesempatan gitu istilahnya. Terus ternyata ya ada jalan di ketika kuliah. Ketika jadi kuliah mahasiswa ya, ya, Mbak, ketika ya? mahasiswa ternyata ada MTQ mahasiswa nasional, MTQ mahasiswa regional ya, dan itu yang menjadi lantaran saya untuk bisa mengikuti event-event MSQ dan sebagainya. Terus ketika MSQ pertama kali itu di mana? Di waktu itu di UM. Yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Malang tahun 2016. Itu saya akhir kelas 3 aliyah. Akhir kelas 3 Menjelang aliyah. ini Nah, ya, Mbak, menjelang ya? pokoknya itu Menjelang setelah lulus ya? Setelah ujian-ujian itu terus ada brosur tentang lomba MSQ di UM gitu. Terus sama guru saya itu, cobalah sekali-kali jangan pidato sendiri, tapi kalau pidato sama teman-teman, misalnya di MSQ ini. Terus tak pikir-pikir ya buat apa gitu, kok tambah ribet gitu istilahnya. Terus Iya. ternyata di balik saya berkenan untuk mengikuti MSQ ini ada kisah yang menurut saya akan menjadi catatan Sejarah ya? catatan Catatan sejarah, sejarah. entah sejarah atau gimana itu bagi diri saya sendiri. Apa itu, Mbak? Jadi Hamin 2 minggu setelah saya Pembentukan tim itu? Nah, setelah dibentuk sama Iya. tim sama guru itu saya tadi, itu tiba-tiba mbak saya itu datang ke pondok saya. Set, mbak cuma bilang gini, sabar ya. Loh, sabar kenapa mbak? Jadi dulu ketika saya MTS sampai saya aliyah itu ada seseorang yang menjadi motivasi bagi saya agar saya itu minimal bisa seperti beliau. Motivator ya? Iya, motivator Iya. sebagai apa ya, langkah saya untuk bisa terus maju, untuk bisa terus berkembang itu ya beliau ini. Karena apa ya, menurut saya beliau itu multi talent, wis bisa hadrohan isos, Iya. pokoknya multi talent, paket lengkap gitu. Beliaunya itu paket lengkap. Ibarat kata kiblat lah, Mbak ya? Iya, wis kiblat saya itu ke beliau. Kiblatnya. Semenjak saya mengenal beliau itu tidak ada istilahnya laki-laki ya, laki-laki lain yang bisa menarik perhatian saya. Jadi ya cuma beliau, hanya beliau dan ya beliau gitu pokoknya. Ini laki-laki ya, Mbak ya? Iya, laki-laki. Bukan lagi mbaknya ya? Kebetulan itu guru saya. Oh. Iya, kebetulan itu guru saya. Terus sampai kelas 3 aliyah itu tiba-tiba mbak saya datang ke pondok, yang sabar ya. Loh, kenapa? Saya membahasakan beliau tuh memanggilnya itu Pak Guru gitu. Oh, Pak Guru, oke. Pak Guru bulan ini mau menikah. Gitu. Jadi ya apa ya, ibarat terus kayak berkeping-keping hancur yang selama ini saya percayai. Keluarga juga sudah saling mengenal dan mengiyakan gitu. Iya. Tiba-tiba ya wis, ya itu memang jalan dari Allah lah gitu. Terus mbakku bilang, dan kamu yang disuruh untuk sholawatan di acara beliau. Ya Allah. Terus aku cuma gini, apa ya bisa aku ya, apa ya kuat gitu. Terus mbakku langsung, tapi nggak langsung tak iyakan. Ini kisah nyata ya, Mbak ya? Real Kisah nyata ya? ya, nyata dan Hamin beberapa hari, iya, Hamin 2 minggu. 2 minggu pertandingan. Iya, Pertandingan. Hamin Usaha 2 apa minggu ya? pertandingan. Dan cerita ini sebelum saya setelah saya dipilih udah jadi timnya, terus mbak saya datang membawa kabar itu. Membawa kabar. Terus pelaksanaannya kapan, Mbak? Sepertinya bareng sama lombamu ketika di UM. Oh iya ta, ya. Jadi di UM itu sebagai pelampiasan saya agar saya itu nggak galau, agar saya itu nggak. Terus pokoknya saya kembalikan lagi ke Al-Quran. Cobalah saya gitu. Akhirnya ya Allah memberi jalan di MSQ ini, dan MSQ ini menjadi jalan saya untuk bisa masuk UM tanpa tes. Gitu. Golden ticket ya, Mbak ya? Istilahnya golden ticket lebih ketika di ini. UM. Gitulah. Itu yang melatar belakangi awal mula Mbak Mengenal dunia MSQ. MSQ dengan track record yang Iya. seperti itu ya. Luar biasa sekali Mbak Irma, ya Allah. Ternyata seperti itu. Jadi apakah itu awal mula lomba dan kemudian Mbak Irma mendapatkan prestasi juara gitu, atau Iya. masih ada tahap-tahap selanjutnya? Setelah itu orang-orang menjadi apa ya, istilahnya menjadi kenal saya ya, karena menjadi pensyarah gitu. Jadi dari tim MSQ saya ini. Terus akhirnya 1 bulan kemudian ini ada JKH, lomba JKH se-Jawa Timur itu di Lamongan, waktu itu di Pondok Pesantren Paciran Lamongan. Itu ya saya dan tim diikut sertakan untuk mewakili Kabupaten Blitar. Terus selanjutnya saya kuliah ini juga berlanjut
di MTQ regional di Jember kemarin tahun 2018, dan terakhir event yang terakhir saya ikuti itu kemarin ketika di Aceh tahun 2019. MTQ Ya, MTQ mahasiswa nasional ya. Nasional di Aceh. Oh, yang kabarnya dapat juara umum itu ya, Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Selisih 1 poin sama UB. Di UB. Ya kalau sudah rezeki nggak akan kemana ya, Mbak ya. Iya. Mbak Irma, kalau mendengar ceritanya Mbak Irma ini pasti ini ya, Mbak ya, pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin sangat berkesan ya. Ada nggak sih Mbak di antara pengalaman yang sudah diceritakan itu satu yang paling berkesan untuk Mbak Irma, entah itu kesan lucu atau mungkin menyedihkan atau menyakitkan selama ini, selain yang pertama tadi ya Mbak ya? Selain yang pertama tadi. Yang saya ceritakan ketika di Aceh kemarin ya. Boleh. Jadi H-1 kita lomba itu nggak tahu ya, mungkin karena adaptasi di Malang kan dingin sekali. Iya. Sedangkan di Aceh itu panas gitu tiba-tiba tuh ini saya kalau di daerah yang panas itu mimisen apa ya namanya? Oh, adaptasi. Mimisen itu terus lambung saya nggak kuat. Jadi waktu malam hari itu saya wes nggak ada latihan sama teman-teman, nggak ada latihan. Sudahlah fokus untuk besok, soalnya ya tampil pas kloter pertama. Sebenarnya ada 3 kloter, tampil di kloter pertama gitu. Terus akhirnya ya apa ya namanya kita sudah menjadi kepercayaan, sudah di apa istilahnya sudah ditugaskan ya. Gitu, juga jauh-jauh dari Malang ke Aceh itu juga tiketnya nggak hanya 1.000 2.000, jadi ya wes bismillah lah gitu. Terus saya langsung telepon orang tua di rumah gitu. Dan selama ini sejauh saya mulai berjuang sampai sekarang, yang menjadi apa istilahnya jimat yang menjadi jimat yang membuat saya tetap bisa berdiri tegak itu ya karena keluarga di rumah. Mungkin bisa disederhanakan, jimat itu adalah kekuatan ya, sumber kekuatan. Kalau dari tampilan saya, dari materi saya menganggap saya ini biasa banget, terus yang jauh lebih bagus daripada saya itu sangat banyak sekali. Tapi yang namanya rezeki kan tidak akan tertukar gitu ya. Jadi ibu saya itu mulai dari saya karantina sampai saya berangkat sampai saya pulang, beliau itu puasa. Kalau dari kecil sampai sekarang itu tirekatnya ibu itu di puasa. Entah itu puasa Senin Kemis atau puasa, pokoknya di puasa lah. Terutama di puasa hari kelahiran anaknya, suaminya ataupun weton. Pokoknya ya wetonan ya. Pas wetonnya itu ibu yang puasa gitu. Kalau bapak saya itu di sholawat nariyah. Oh gitu. Ya. Jadi kalau dari bapak sama ibu itu selalu ya, amalan beliau itu yang menguatkan saya. Lah anaknya ini amalannya apa ya? Perubahan gitu. Jangan ditanya. Monggo Mbak, boleh silakan diminum dulu. Ini support by ternyata Gase itu banyak sekali ya merchandise-nya. Dari gelas, sekali. Terus ini ada termosnya juga. Gase punya pokoknya. Iya, monggo silakan diminum. Oke. Jadi kalau menurut ceritanya Mbak Irma itu support system pasti yang menjadi terdepan sekali ya Mbak ya. Benar sekali. Siapa sih Mbak Irma? Menurut Mbak Irma sosok support system yang bisa menjadikan Mbak Irma hingga sampai seperti ini gitu? Yang pertama itu adalah bapak dan ibu saya. Orang tua ya? Orang tua di rumah dan mbak saya. Beliau itu emang dari kecil kita dididik bukan keras kalau menurut saya, tapi disiplin. Oke. Dulu itu sampai dibuatkan jadwal sama ibu ya di rumah. Jam segini bangun, tidur gini ngapain. Itu berlaku sampai saya MI. Ya, jadi sampai MI itu pokok yang lainnya masih asik bermain, yang lainnya masih dolan-dolan ke rumah-rumah tetangganya, ke rumah teman-temannya. Saya sudah pokok jam 3 sore itu aturan ya. Iya, pokok harus pulang, nyuci piring, terus ngaji gitu. Pokoknya gitu banget. Terus pokoknya dan itulah yang membuat apa ya, dimanapun kita berada, kalau kita itu sudah terbiasa, tanpa kita sadari ya kita akan sadar dengan sendirinya. Tapi ya berhubung sudah semakin gede ya, jiwa-jiwa untuk sakarepe dhewe itu juga masih jiwa untuk mengeksplor yang sebelumnya mungkin belum ini ya Mbak ya, belum terlalu tersampaikan. Yang utama adalah orang tua. Oke. Mbak Irma, kalau dari prestasi sejak awal sampai kemarin terakhir di Aceh itu
kebanyakan ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk para ini juga ya, para pendengar yang mungkin sedang menekuni di bidang yang sama gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Irma, apakah langkah Mbak Irma itu serta-merta sekali melangkah langsung mendapatkan prestasi, atau mungkin prestasi yang didapatkan jauh lebih sedikit daripada yang kurang berprestasi gitu. Maksudnya dari pengalaman Mbak Irma sendiri gitu, untuk supaya lebih memotivasi mungkin. Jadi gagal itu lebih sering daripada berhasil. Oh gitu. Kita berhasil ya karena kita sudah berkali-kali gagal. Waktu di MTS saya itu terpilih menjadi perwakilan dari Kabupaten Blitar. Waktu itu lombanya di Jawa Timur. Kalau dulu namanya Aksioma, semacam lomba tingkat Porseni. Ya. Waktu itu di tempatnya di mana? Kediri. Di Kediri. Di situ saya sudah wes pede gini. Tapi ya yang namanya kita itu nggak boleh sembrono. Jadi saya sudah terlanjur pede dan ternyata maklutik gitu. Ibarat kita sudah siapkan semuanya. Tiba pas tampil itu ya Allah yang berkehendak ya, yang menurut saya sudah bagus, sudah gini. Ternyata saya setelah di ranking itu dari 33 peserta saya urutan ke berapa? Ke 30. Jadi peringkat 4 dari belakang. Setelah itu saya wes ngedon, nggak mau lagi kenal yang namanya pidato gini nggak mau terus. Tapi bapak saya gini, kamu itu berpotensi. Eman kalau nggak digali lagi potensimu. Terus kamu mau apa sekarang? Kalau kamu nggak mau di pidato, kamu nggak mau menekuni duniamu yang dulu sudah menjadi hobimu, kamu mau apa gitu? Aku pengen belajar tilawah gitu. Nah, kalau di desa-desa namanya kiroah gitu. Oh, pernah belajar juga ya Mbak Irma berarti? 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan 4 kali pertemuan. Multi talenta. Waktu itu sama bapak, ya wes ayo tak ini disekolahkan di tilawah. Kebetulan temannya bapak saya yang bina gitu. Set berjalan cuma 4 kali pertemuan, satu bulan waktu itu, 1 bulan 4 kali pertemuan. Setelah itu ya wes cuma sampai nada bayati aja, nggak sampai pepek itu cuma berapa gitu. Tapi sempat bisa ya Mbak Irma ya? Ya sedikit dong, kan Mbak Bayati ada banyak kan tingkatan itu. Terus setelah itu ada lagi event lomba pidato, waktu itu sudah MTS, ada lagi event sekabupaten. Ini loh ada event lagi, mau nyoba ikut lagi gitu mbak saya. Ya wes, kayaknya aku ndek tilawah itu bukan bakatku. Aku merasa nggak pinter banget, nggak apa ya. Soalnya saya melihat orang yang pinter tilawah itu banyak gitu. Tapi orang yang jago, bukan jago. Apa ya istilahnya, berani di depan umum, rocos gitu, ya masih jarang. Itu menurut versi saya. Iya. Terus akhirnya ya wes ikut dan alhamdulillah mulai bangkit lagi. Akhirnya masuk 3 besar. Set sampai di aliyah juga masih tetap membidangi dunia perpidatoan. Jadi yang tilawah ini sementara saya kasihkan ke teman saya yang lebih ya. Saya merasa kalau suara saya itu di tilawah itu gimana gitu, nggak enak banget. Kurang tertarik daripada ini ya. Kurang tertarik, daripada pidato gitu ya, Mbak ya. Karena memang kalau sesuatu yang tidak didasari dengan cinta atau kurang didasari dengan cinta itu akan berakhir. Benar sekali. Kalau terpaksa itu ya memang sih terpaksa akhirnya bisa. Tapi kalau dalam dunia menyukai sesuatu, ya suka dulu. Baru nanti pelan-pelan, pokoknya suka dulu. Apa yang kita sukai, apa yang sekiranya bisa menjadi potensi bagi diri kita yang jarang dimiliki oleh orang lain, yaitu yang perlu dikembangkan. Jadi Mbak Irma ini sebelum ke Syarhil Quran, ini kembali lagi ke ceritanya Mbak Irma ini yang menjadi bermula dari sosok dai atau dai atau yang ahli pidato. Itu apa sih Mbak namanya? Dai bukan ya? Orator ya. Nah, itu kan pasti sebuah transisi yang bukan suatu hal yang mudah gitu Mbak ya. Jadi yang awalnya tampil seorang diri dengan hanya berbekal kemampuan diri dan juga mungkin apa saja kembali ke diri gitu ya. Nah, itu berpindah ke tim Syarhil yang di situ pastinya yang namanya tim terdiri dari beberapa orang ya kan Mbak ya. Ya, nah, di situ kesulitan apa yang pertama kali Mbak Irma hadapi gitu? Menyatukan chemistry. Ya, menyatukan chemistry kita, menyamakan persepsi kita, sejalan, seia, sekata. Karena ya yang namanya orang banyak ya, beda kepala, beda lah pokoknya. Terus ya itu kita kalau namanya tim, kita harus, saya jadi ingat kata-kata pesan dari bapak saya.
jadilah keset. Bilang keset. Kok keset? Apa ya? Keset itu apa namanya? Filosofinya? Keset itu loh pokok yang dibuat alas. Itulah pokoknya. Dia diinjak-injak tapi tetap welcome. Oh, tetap welcome. Iya. Loh, bapak saya tuh tanya, apa sih sajane tulisan welcome nih? Nih keset itu apa sih artinya? Welcome itu artinya selamat datang. Oh, pantes gitu. Jadi ya filosofi ini ya berawal dari welcome. Bapak saya tanya apa arti welcome itu tadi. Oh. Iya ya, keset itu diinjek-injek, dipideki, diambui telek, dia bawa, tapi dia nggak tetap protes. welcome ya. Dia tetap welcome dan tempatnya pun juga tetap di depan pintu gitu. Terdepan. Iya, tetap depan gitu. Ya wis jadilah keset gitu bapak saya. Jadi ya ketika ada saran dari sini kita harus jadi penengah. Ya meskipun kita juga terkadang egois dengan karatnya kita sendiri, tapi ya kita ya berusaha mengalir saja. Oke. Jadi ini apa namanya? Chemistry ya Mbak ya utamanya Iya, yang chemistry. Tantangan awal itu. Kalau Mbak Irma sendiri sekarang apakah masih tetap jadi pemain atau sudah jadi pembina? Iya. Berhubung saya ini berusaha sami'na wa ata'na kepada guru-guru saya, kepada dosen-dosen saya, setelah pulang dari Aceh kemarin sudah diarahkan untuk tidak menjadi peserta lagi. Tapi ya cobalah berbagi ilmu sama adik-adik yang ada di UM, ada yang di SMA, dan saat ini yang masih saya biasanya kalau mereka lomba saya ikut berkecimpung itu di SMA Sabilillah Malang. Terus di kemarin di SMA Paciran Lamongan di Karangasem, sama di SMPN 1 Malang yang sampai saat ini ya berbagi ilmu lah sama mereka. Jadi sudah mengamalkan ilmu ya, istilahnya mengabdikan diri di beberapa tempat. Sedikit banyak ya harus digepok tularkan. Subhanallah, luar biasa sekali. Oke, ada nggak sih Mbak harapan Mbak Irma yang mungkin belum tercapai sampai sekarang, yang masih ingin dicapai untuk selanjutnya, dan juga harapan kepada yang mungkin mendengarkan supaya bisa tertular semangatnya gitu? Kalau harapan itu selalu ada. Kalau kita sudah berhasil di satu titik, ambil titik lain yang itu merupakan tantangan untuk kamu bisa lebih meloncat lebih jauh lagi. Seperti sekarang saya istilahnya sudah sedikit berhasil di Syarhil. Ya, apa yang menjadi suatu potensi kamu yang sekiranya belum tercapai, ya gapailah. Misalnya saya iseng-iseng lah ikut KTIA atau ya sedikit mencoba menghafalkan meskipun dari juz amma nanti ya siapa tahu ya biidznillah, semoga Allah menghendaki gitu ya. Yes, pokoknya itulah, ketika kita sudah berhasil di satu titik, melompatlah lebih jauh untuk mendapatkan titik yang lebih tinggi. Iya, oke. Intinya jangan mudah puas ya Mbak. Tetap berusaha menjadi yang terbaik seperti itu ya Mbak. Karena juara itu ibarat berhala yang kita dewa-dewakan sesaat saja. Jangan sampai kita mendewakan aku sudah juara gini udah nggak mau belajar, ya jangan. Ingat tugas kita belajar. Apa Mbak tadi Mbak? Piala ibarat berhala. Piala ibarat berhala yang nggak boleh kita dewa-dewakan sampai dalam jangka waktu yang panjang. Ya, luar biasa sekali. Mbak Irma luar biasa sekali. Enggak, saya malah di luar. Bukan luar biasa bisa di luar. Iya. Jadi Mbak Irma ini sangat luar biasa sekali ya. Sudah memberikan ilmu-ilmunya, beberapa ilmu yang tadi sudah disampaikan. Sekedar berbagi sedikit pengalaman. Karena semoga. Ya proses itu nggak ada yang instan. Iya, betul sekali ya Mbak ya. Perlu perjuangan dan juga tidak jarang adalah pengorbanan. Seperti yang tadi sudah diceritakan ya. Terima kasih banyak Mbak Irma atas waktu dan juga ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya. Oke, mungkin begitu saja ya. Begitu saja percakapan kita hari ini, semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Sebelum kita tutup acara ini, boleh dong Mbak ya kita berikan dari Mbak Irma, memberikan sesuatu yang semacam kenang-kenangan lah. Mungkin dari apa menyanyi atau gimana, pidato gitu. Nah, barusan nanti gimana kalau saya menyanyi. Kalau pidato saya rasa sudah bisa dilihat di YouTube. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi ada kemarin itu yang ori di MSQ, yang ori dong ya, yang versi MSQ ini ada di channelnya, ini jadi promosi ya ini.
Jadi ada di channelnya Muhibbit Tilawah wa Dakwah kalau nggak salah. Pokoknya Muhibbit Tilawah itu ada yang kemarin di Aceh sama kemarin di Ponorogo. Itu yang MSG. Saya pokoknya yang bagian tengah. Oke. Berarti minta tolong Mbak Irma yang ini yang belum ada di channel manapun. Nyanyi mungkin ya. Yang Nyanyi. baru ada di channelnya Konfus Gazette. Iya, yang perdana ini soalnya. Iya. Ya. Apa ya kalau nyanyi ya? Ya, Mbak Irma saya kan pasti bagus banget. pengalaman ini belajar tilawah kan pasti ada sedikit bakat Gitu ya. suara merdunya, suara emasnya. Boleh dong ditunjukkan untuk kita. Berhubung sekarang masih booming-boomingnya virus corona ya. Iya. Mungkin kalian sudah bisa menebak apa yang akan saya. Oke, boleh. Ini saya kemarin kopas dari channelnya Neng Sela Hasina, Bunyai Hana. Oh, iya. Itu loh yang li khamsatun utfi biha. Oke, Itu loh. oke. Sudah bisa ya, sudah nggak jadi ya. Monggo lu. monggo Mbak Irma monggo. Li khamsatun utfi biha harwal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah li khamsatun uqfi biha harwal waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya, semoga Indonesia selalu aman dan Amin. kita Amin, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Mbak Irma. Saya Rasanya itu menyentuh. terlahir dari keluarga yang omongnya keras semua, jadi ya banter gitu ya. Ya gini lah. Tapi sangat luar biasa sekali Mbak Irma. Orang pesisir ya. Ya oke, itu saja ya Mbak Irma. Terima kasih sekali lagi atas ilmu-ilmunya dan juga terima kasih untuk para pendengar setia yang sudah setia mendengarkan dari awal hingga akhir acara ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.